Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Bobi dan kita kembali akan mengomentari video dari Twitter itu yang judul dari di Taparagi yang judul Bukti Negara Palestina Bantai 6 juta warga sipil Yahudi, kebanyakan wanita dan anak-anak. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, kalau kita baca sejarah, tentunya kita pernah mendengar peristiwa dibantainya 6 juta warga sipil Yahudi di Eropa pada tahun 1941 sampai 1945. Kita juga sering mendengar bahwa peristiwa yang disebut Holocaust itu dilakukan oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Tetapi pada video ini, saya ingin memperlihatkan bukti kepada teman-teman bahwa pembantaian keji atau genosida yang dilakukan terhadap jutaan warga sipil yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak Yahudi itu sebenarnya dipimpin oleh negara Palestina. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah tahun. Pembantaian 6 juta warga sipil Yahudi di Eropa terjadi pada tahun 1941 sampai 1945. Kita semua di Indonesia mendengar tahun 1945 tentunya akan langsung teringat pada kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka setelah Jerman kalah perang dan Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Tetapi, apa yang terjadi sebelum tahun 1941? Sebelum 1941, terjadi deportasi orang Yahudi besar-besaran dari Eropa oleh Nazi Jerman. Mereka bukan dibantai, tetapi diusir dari Eropa oleh Nazi Jerman. Pertanyaannya adalah, kemana orang-orang Yahudi itu pergi? Nih, bentar ya. Kalau kita baca sejarah bahwa di negara Palestina itu hidup berdampingan damai ya. Orang Israel dan orang Palestina hidup berabad-abad dengan damainya di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Ya dulu dipimpin oleh Umar bin Khattab, lalu oleh Kesultanan Utsmani, juga pernah oleh Saladin Al-Ayyubi gitu kan. Itu adalah damai. Gitu. Hidup berdampingan damai. Dia coba-coba rusak kedamaian itu dengan narasi Anda yang bohong ini gitu kan. Jadi guys ya, Anda harus mengerti itu bahwa di situ hidup damai ya. Ya. Jadi itu apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dibantah gitu. Jadi jangan mencoba-coba untuk menarasikan suatu hal yang tidak relevan gitu kan. Jawabannya adalah mereka pergi ke daerah yang berada di dalam kekuasaan Inggris, yang pada saat itu disebut British Mandate atau Mandat Inggris, dan sekarang kita sebut sebagai Israel dan Palestina. Banyak orang Arab yang tinggal di daerah Mandat Inggris itu tidak suka dengan orang Yahudi. Salah satunya bernama Muhammad Amin al-Husaini. Ya, ini ya fotonya ya. Muhammad Amin al-Husaini. Husaini adalah seorang Arab yang lahir di Yerusalem sekitar tahun 1895. Pada masa itu masih ada yang namanya Kesultanan Ottoman. Jadi hidup itu sangat damai di sana gitu kan. Bahkan hingga sekarang. Yang bikin gak damai itu siapa? Zionis. Bukan rakyat Israel, tapi Zionis. Pemimpinnya dan warganya yang beraliran Zionis. Itu masalahnya guys, ya kan? Jadi ini adalah perbuatan selintir orang. Jangan selalu orang Palestina atau seluruh orang Israel, tidak. Ini salahnya Zionis Israel, guys. Itu harus dipahami. Ottoman yang menjadi antek Jerman di blok poros pada Perang Dunia Pertama akhirnya hancur dan daerah bekas jajahan Ottoman diambil alih oleh Inggris dan Perancis. Ottoman tidak pernah menjajah. Dia menguasai, beda ya.
menjajah dengan menguasai itu beda. Ya. Kalau ada menjajah, sama kayak Belanda pergi ke Indonesia, dia tidak menjadikan Indonesia sebagai wilayahnya. Indonesia bukan menjadi bagian dari wilayah Belanda, tapi Indonesia itu dijajah. Tetap Indonesia, tapi sebenarnya dikeruk habis-habisan untuk memperkaya Belanda. Itu bedanya menjajah dengan mengokupasi. Jadi kayak gini, Eropa ya, atau kayak kita lihat kayak apa ya, kayak Australia. Ketika dia mengokupasi Australia, itu dia tidak menjajah, dia betul-betul menjadikan Australia sebagai Australia, ngerti ya? Ngerti ya maksudnya? Jadi beda, menjajah. Jadi dapat lagi harus bedakan antara menjajah dengan mengokupasi, itu dua hal beda. Jadi semua daerah dari wilayah Ottoman itu bukan daerah jajahan, tapi mereka merupakan bagian dari Kesultanan Ottoman, penyatuan wilayah, sama kayak Indonesia, di mana ada penyatuan wilayah yang dulu adalah kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Majapahit dan segala macam, jadi satu Indonesia. Sama kayak Kesultanan Ottoman, dulu ada banyak wilayah raja-raja, disatukan jadi satu raja, yaitu Raja Ottoman. Itu guys, beda. Kalau kita kan Belanda kan tidak pernah jadi Raja Indonesia, tetap Raja Belanda. Jadi tidak pernah tuh Belanda sama Indonesia bersatu. Karena memang tujuannya bukan untuk penyatuan seperti Kesultanan Utsmani atau seperti Amerika sekarang atau seperti Australia, tapi memang betul-betul mengeruk, apa namanya ya, betul-betul memiskinkan, memelarkan rakyatnya gitu guys. Jadi apalagi bisa bedakan antara, dia nggak bisa bedakan antara menjajah dengan menyatukan ya. Ingat sekali lagi ya, Kesultanan Ottoman tidak pernah menjajah. Yang menjajah itu adalah Inggris dan Prancis. Itu menjajah. Karena daerah Ottoman itu, Kesultanan Ottoman yang diambil alih oleh Inggris dan Prancis itu tidak pernah menjadi bagian dari Inggris dan Prancis, tapi hanya merupakan daerah jajahan. Alias sumber daya dikeruk habis-habisan untuk keuntungan Inggris dan Prancis untuk memperkaya negeri Inggris dan Prancis, guys. Gitu. Pada tahun 1921, pemerintah Inggris menunjuk Al-Husaini sebagai Mufti Agung Yerusalem. Pada saat itu, Yerusalem ada di dalam daerah mandat Inggris. Jadi Yerusalem itu adalah daerah jajahan Inggris. Berarti Inggris yang bertanggung jawab. Jadi Inggris yang megang kuasa. Sama kayak Indonesia, jajahan oleh Belanda, ya Belanda tanggung jawab. Gitu. Karena tidak ada di situ Presiden Indonesia, nggak ada. Karena dikuasai Belanda. Sama kayak Ottoman waktu itu. Karena Ottoman rajanya tidak ada, diambil alih dijajah oleh Inggris Prancis, artinya Raja Inggris dan Prancis yang tahu jawab. Karena Raja Ottoman sudah tidak ada gitu guys. Jadi siapa rajanya, pemimpinnya dia yang tanggung jawab gitu. Jangan bawa-bawa rakyat gitu kan. Itu salah pemimpinnya, yaitu penjajah Inggris dan Prancis yang beragama Kristen guys. Itu yang harus dipahami ya. Tetapi karena Al-Husaini ini memang adalah seorang pembuat onar, dia menghasut orang-orang Arab untuk memberontak terhadap Inggris pada tahun 1936 sampai... Nah ini aja narasi sudah salah. Orang yang mau merdeka dari Inggris dan Prancis yang menjajah kok dibilang disalah-salahkan dengan tuduhan memberontak. Ini bukan pemberontakan, tapi perjuangan melawan penjajah. Dulu Palestina dijajah oleh Inggris Prancis, sekarang oleh Israel. Tapi mereka katakan yang teroris adalah Palestina, kan kurang ajar guys, ya kan? Sama kayak dulu ya, yang menjajah, yang dijajah adalah Palestina, tapi dikatakan memberontak, kan kurang ajar guys. Jadi di sini kita sudah tidak bisa, narasinya sudah keliru. Memang ini dibuat narasi ini untuk memframing bahwa, apalagi diambil dari Wikipedia kan, memang ini adalah narasinya adalah untuk memang memframing bahwa ya seperti itu, bahwa Palestina membantai Yahudi. Enggak benar ini guys, karena ini aja sudah jelas framingnya gitu kan. Masa orang yang mau berjuang memberikan diri dituduh memberontak, ini kan luar biasa guys, keji fitnahnya gitu kan, memutarbalikkan fakta. 1937 pemberontakan Arab ini tentunya gagal dan Husaini kabur dari mandat Inggris pada tahun 1937. Sama kayak gagalnya misalnya perjuangan Teku Umar, diajukan oleh Cut Nahdien, diajukan oleh Cut Metia dan anak-anaknya lagi.
gitu. Mereka gagal, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus tumbuh semangat berkabar untuk melawan penjajahan, guys. Dan itu jadi pada Al-Husaini ini juga para pejuang kemerdekaan Indonesia, guys. Karena takut ditangkap. Husaini kabur ke Lebanon, Irak, lalu ke Jerman. Pada tahun 1941, Husaini bertemu Hitler dan Ribbentrop. Hitler yang... Jadi gini ya, ceritanya gini ya. Inggris dan Prancis itu memberikan wilayah itu kepada Israel. Ngerti ya? Yang dulu itu adalah wilayahnya Palestina. Palestina yang ada dulu adalah negara Palestina. Tidak ada negara Israel. Semua di wilayah, kan yang mimpin itu kan Raja Ottoman. Ya, Raja Ottoman di bawah kekuasaan Islam. Tapi oleh orang-orang Zionis, ya, mereka menyogok Inggris dan Prancis untuk membeli tanah itu dan menyerahkan pada mereka. Karena yang megang kuasa adalah Inggris Prancis, itu tak masalahnya. Karena kejahatan orang Israel yang merampas tanah itu, tanah orang Palestina, kalau Inggris Prancis merampasnya lewat jajahan. Kalau Israel tidak, dia betul-betul menguasai tanah itu. Kalau Inggris dan Prancis kan tidak menguasai tanah, dia hanya untuk ngurus sumber daya alamnya. Tapi kalau Israel memang menguasai tanah, guys, dia beli sogok itu tanah kepada Inggris dan Prancis. Itu yang membuat orang Palestina marah kepada Zionis Israel. Karena mereka tuh mau menjajah dengan cara mengambil alih tanah itu. Mentang-mentang yang berkuasa adalah mentang-mentang Palestina dijajah oleh Inggris Prancis. Yang mana waktu itu orang Palestina tidak berdaya. Sama kayak ada bayangkan begini ya, ada orang Eropa yang membeli tanah Indonesia, mendapatkan Indonesia itu dengan menyogok orang penjajah Belanda Inggris, Belanda Portugis. Nih, duit. Ya, itu tanah di Pulau Jawa itu punya kami. Ya marah nggak orang Indonesia? Ya marah. Jadi kemarahan Indonesia itu bertambah. Dari semula hanya marah kepada penjajah Belanda Jepang, marah juga kepada orang Eropa yang memanfaatkan menyogok penjajah Belanda Jepang untuk menguasai tanah Indonesia. Jadi posisi Israel itu juga penjajah dulu. Cuman mereka menjajah bukan dengan cara militer seperti Inggris Prancis menghancurkan Kesultanan Ottoman, tapi mereka menjajah melalui uang. Uang mereka digunakan untuk menyogok Inggris Prancis untuk mendapatkan tanah dan mendirikan negara di wilayah Palestina yang tentunya itu ilegal, ya nggak boleh. Anda silakan bangun negara di tempat lain, jangan di tempat yang sudah ada negaranya gitu. Nah, jadi jahatnya Zionis sama kayak Inggris dan Prancis, sama-sama menjajah. Bedanya itu tadi saya bilang, Inggris Prancis itu pakai militer, Zionis pakai uang, guys. Itu masalahnya. Yang rasis itu berkenan kepada Husaini karena dia mempunyai kulit pucat. Jadi kerjasama antara Inggris, Prancis, dan Zionis ini tentu mengesalkan orang-orang Palestina. Dan mereka tahu bahwa Hitler bisa bantu itu. Jadi yang salah siapa? Zionis yang salah. Kenapa? Jadi kalau ada kita membunuh orang Belanda yang jajah kita, wajar tidak? Wajar. Siapa suruh Anda jajah negara kita? Masa kita disalahkan? Ini logikanya gimana gitu kan? Atau kita hajar orang Eropa yang beli tanah kita, misalnya satu Pulau Jawa dibeli dengan menyogok penjajah Belanda Portugis, marah nggak kita? Wah marah lah, itu wajar guys. Ini tanpa lagi nggak ngerti kan itu gitu kan? Nggak ngerti dia sejarah gitu, bahwa itu yang terjadi, bahwa Indonesia ini menyogok Inggris dan Prancis untuk mendapatkan tanah dan bikin negara di Palestina guys. Negara ilegal yang bernama Israel. Rambut pirang dan mata biru. Husaini meyakinkan Hitler bahwa orang-orang Arab adalah sahabat Jerman karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Inggris dan Yahudi. Nah ingat kan, kenapa disamakan Inggris dan Yahudi? Karena Inggris dan Yahudi kita sama. Inggris mengurus sumber daya alam Palestina, Yahudi menguasai tanahnya, sama-sama jahat guys ya. Dan ingat ya, ini bukan semua Yahudi, hanya Zionisnya saja. Itu perlu dipahami, karena buktinya selama ini umat Islam hidup berdampingan dengan damai, dengan orang Israel kan, di bawah Kesultanan Islam gitu. Jadi
harus ngerti tidak masalahnya. Ini masalah gabungan kerjasama jahat antara Inggris dan Zionis Yahudi, guys. Setelah itu, Husaini bekerja sebagai antek Jerman di salah satu stasiun radio Jerman berbahasa Arab. Dia bertugas untuk merekrut orang-orang Arab supaya mau menjadi tentara Jerman. Jadi sama kayak gini ya, kita dijajah oleh Belanda, Inggris, dan bahkan Belanda Portugis itu menjual tanah kita kepada bangsa Eropa lainnya. Nah, kita nggak kuat lawan mereka, lalu kita minta bantu sama Arab. Waktu itu kan dibantu Arab, apa salah? Enggak, kita minta bantu untuk merdeka, nggak masalah, guys, karena kita butuh bantuan. Yang masalah adalah ketika orang yang penjajah itu yang meminta bantuan, itu baru masalah, gitu kan. Orang yang mau merdeka nggak masalah, nggak salah kita minta bantuan, gitu kan. Sebagai antek Nazi Jerman, Husaini dibayar kira-kira 12 juta US dollar per tahun atau kira-kira 185 miliar rupiah per tahun dengan kurs bulan Februari 2024. Jadi bayaran itu tidak ada masalah di situ, ya, ada masalah, halal kok, ya kan? Wong dia berjuang untuk merdeka negerinya kok, nggak ada masalah situ. Yang masalah kalau ada orang penjajah Inggris, Prancis atau penjajah Israel Zionis itu yang dibayar, itu baru masalah. Walaupun cuma 10.000 perak misalnya, tidak masalah. Kalau mereka dibayar untuk menjajah, ini tidak dibayar untuk membantu negaranya untuk merdeka. Itu, guys. Jadi bukan lihat dari jumlah nominal uangnya, tapi niatnya untuk apa? Apakah untuk menjajah atau untuk penjajah atau untuk merdeka, guys? Memperjuangkan kemerdekaan kan? Itu logikanya. Merekrut orang-orang Arab, Husaini juga menghasut Nazi untuk membantai warga sipil Yahudi dengan alasan supaya negara-negara Arab mau membantu Jerman melawan sekutu. Motivasi Husaini yang sebenarnya adalah untuk menghentikan deportasi Yahudi ke mandat Inggris. Karena begini, masuknya Yahudi ke Palestina itu bukan numpang, ya, ingat ya. Kayak ada migrasi dari Suriah ke Eropa, itu tidak menguasai tanah sana, hanya numpang. Warga imigran dari Suriah, negara Arab itu hanya numpang di Eropa. Bedanya dengan orang Zionis itu adalah mereka mengambil alih tanahnya. Jadi datang mereka ke Palestina itu adalah untuk menjajah. Itu masalahnya, guys, ya kan? Beda. Jangan samakan antara imigran Suriah yang ke Eropa dengan Zionis Israel yang menjajah Palestina. Itu beda, guys, ya, sekali beda. Husaini sangat benci kepada Yahudi sampai ke ubun-ubun tanpa alasan yang jelas selain alasan diwajibkan oleh agama si Husaini yang memang penuh dengan kebencian. Salah, tidak pernah ada ayat yang mengajarkan kebencian dalam Islam, tidak pernah. Ya. Bahkan ada adab dalam peperangan. Apalagi ini sedang ya kembali lagi lah, pasti dia akan ngomong-ngomong tentang Islam itu teroris, ujaran kebencian dan macam-macam itu kan, itu udah basi lah gitu kan, itu udah basi. Kita tahu adalah Islam adalah agama yang damai gitu. Jadi jangan Anda tuh mencoba untuk fitnah ajaran Islam, ya, itu beda sekali gitu. Jadi jelas, alasannya jelas, yaitu tidak ingin negerinya jajah oleh Inggris Prancis dengan gabungan Zionis Israel, guys, nggak mau gitu kan. Itu alasannya jelas, bukan tidak jelas alasannya kan. Akhirnya Husaini mendapat ide, lebih baik warga sipil Yahudi mati di Eropa daripada hidup di mandat Inggris. Jadi begini ya, kalau masuknya orang Yahudi itu dengan cara damai, dengan cara baik-baik, jadi numpang nggak masalah. Ini tidak. Mengambil alih tanah seperti yang mereka lakukan sekarang, mereka mengambil tepi darat dan lain sebagainya. Itu masalah situ, guys, menjajah. Siapa pun tidak akan rela negeri dijajah. Dan itu jadi pada saat itu ada perjuangan melawan penjajah dilakukan oleh warga Palestina, guys. Itu sebabnya Holocaust dimulai pada tahun 1941 karena Husaini menghasut Nazi Jerman untuk membantai warga sipil yang bukan. Hitler sudah benci ke Yahudi sejak dia muda. Nggak ada hubungan sama
Al-Husaini ya. Jadi kalau Hitler itu tidak benci Yahudi dari muda, tidak mungkin kejadian. Ini karena kejadiannya Hitler sudah benci dari dulu sama orang Yahudi. Makanya baca sejarah, ya. Hitler itu sudah memupuk benci dalam pada orang Yahudi dan kebetulan Hitler itu kuatnya tahun itu. Kalau Hitler belum kuat, dia nggak bisa melakukan itu. Anda bayangkan ya, ada orang yang belum kuat, dia melakukan itu. Nggak mungkin. Makanya Hitler nunggu kuat dulu. Dia bangun partai, dia bangun pengaruh, sehingga dia bisa kuat di tahun 41, boleh bisa dia melaksanakan tujuan dan mimpinya, yaitu menghancurkan orang-orang Yahudi, guys. Jadi Hitler itu adalah orang yang sistemis, nggak ujuk-ujuk. Oh, tiba-tiba karena dikompori Amin lalu membantai orang Yahudi, tidak. Memang dia sudah lama memimpikan itu. Karena dari dulu dia sudah benci pada Yahudi ya. Itu logika pikirnya. Baca sejarah itu. Jadi nggak ada pemicunya adalah si orang ini, si Amin Al-Husaini, nggak ada. Memang Hitler itu sudah kadung benci dengan Zionis itu sejak lama, guys. Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak itu. Nah, sekarang kita sudah tahu. Jadi nggak ada ya hubungannya antara Jerman yang membantai orang-orang Yahudi dengan orang Palestina yang ingin merdeka, tuh nggak ada hubungannya, ya, nggak relevan. Sama kayak misalnya gini, kita waktu Indonesia dijajah, maka kita minta bantu sama Cina misalnya. Cina bantu, tapi Cina membantai orang Belanda Jepang. Jadi waktu itu bantu kita siapa ya? Akanlah Jepang tuh bantu kita. Waktu kita jajah Belanda, datang Jepang kan. Nah, Jepang kan membantai orang-orang Eropa itu, orang-orang Belanda Inggris. Nah, itu jangan salahkan kita. Kalau kita minta bantu Jepang misalnya, jangan. Itu telah kelakuan Jepang gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, jangan samakan atau harus bisa membedakan antara kelakuan orang dengan orang lain, itu beda. Masa dosanya Jerman orang presiden nanggung, kan nggak masuk akal, guys. Ini mereka ini sudah, tanpa lagi sudah otaknya tuh sudah terbius, sudah terpapar dogma, ya, sudah terpapar dogma, yaitu lepas dari tanggung jawab. Kalau kita yang dosa, ya nanggung Yesus. Kalau yang Adam dosa, ya nanggung kita. Habis itu lari ke Yesus. Sama kayak gini. Yang salah Jerman, yang nanggung dosanya ya Palestina. Nggak gitu logikanya. Jadi jangan samakan dengan dogma agama Anda, tanpa lagi jauh sekali gitu kalau logikanya kan. Bahwa pembantaian terhadap 6 juta warga sipil Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak itu dipicu oleh hasutan seorang Arab yang lahir di Yerusalem bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Pertanyaannya, kenapa saya berkata orang-orang Yahudi itu dibantai oleh negara Palestina? Orang Palestina aja dijajah kok, gimana yang membantai kan? Guys, ini sama ketika Indonesia dijajah Belanda Jepang. Gimana kita mau membantai Belanda Jepang? Kita jajah. Ya, memang ada perlawanan. Ya, memang ada perang. Ya, tapi itu bukan pembantaian, itu perjuangan melawan penjajah. Beda. Ya, pembantaian adalah apa yang dilakukan penjajah. Ketika penjajah, jadi kalimatnya harusnya adalah penjajah yang membantai yang dijajah. Oh, yang dijajah bukan membantai penjajah, tapi melawan balik, memperjuangkan kemerdekaan, guys. Beda gitu kan. Jadi begini, kita melihat bahwa Bentar, saya mau nengok dulu ya videonya ini sampai menit berapa, guys? Oh, panjang juga ya. Aduh, saya udah mulai ngantuk nih, guys. Ntar kita sambung sekali lagi ya. Menjajah Timor Leste karena Indonesia mendukung kemerdekaan. Jadi begini, kita melihat bahwa negara Indonesia ini sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau kita mencari tahu kenapa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, alasan pertama yang akan kita dapatkan adalah jawaban klise karena Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mendukung kemerdekaan segala bangsa. Ini jadi sedang mengutarakan fakta.
Yang menjajah siapa, yang menjajah siapa. Dia putar balikan fakta, guys, ya kan. Ini sama kayak jadi sama kayak analoginya sedang memframing bahwa para pejuang kemerdekaan kita itu adalah para pemberontak, adalah orang-orang yang membantai orang-orang Belanda, penjajah Belanda dan Jepang, guys. Itu klik ngawur namanya logikanya kan. Kita jelas-jelas dijajah, pesnya jelas dijajah, malah diputarbalikkan faktanya menjadi pembantai, guys. Luar biasa logikanya gitu kan. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri buktinya ya. Ini adalah jawaban klise yang munafik. Karena Indonesia tidak mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain seperti Taiwan. Dan bahkan Indonesia sendiri pernah menjajah Timor Leste. Nah, ini mau kita bahas dulu ya. Ingat, Taiwan adalah bagian dari negara Cina. Ingat, Taiwan itu ingin memisahkan diri dari Cina. Sama kayak Timor Leste. Awalnya Indonesia, lalu ingin memisahkan diri. Palestina beda. Palestina adalah negara sendiri yang dijajah dan ingin merdeka. Jadi, tanpa lagi nggak bisa bedakan antara Taiwan, Timor Leste, dan Palestina. Ingat, Palestina itu adalah bukan bagian dari negara manapun. Ya, Palestina dulunya adalah bagian dari Kesultanan Ottoman. Jadi dia bagian Ottoman, bukan bagian Inggris dan Prancis, apalagi Zionis Israel. Lalu dijajah oleh Zionis Israel dan Palestina dan Inggris Prancis, maka dia melawan. Beda. Jadi Palestina itu sama seperti Indonesia dahulu, yang mana kita adalah pecahan dari Majapahit, ya, penyatuan dari Majapahit, apa gitu ya, Mataram dan sebagainya. Lalu kita jajah oleh Belanda, Portugis, Jepang. Lalu kita melawan balik gitu. Lalu ada yang pengen pisah, yaitu Timor Leste. Udah bersatu, ingin pisah. Taiwan juga ingin pisah dari Cina. Ini beda. Cina dan Taiwan itu sama-sama bagian dari Cina dan Indonesia yang ingin pisah. Palestina bukan bagian dari mana-mana. Ya, dia bagian dari Kesultanan Ottoman, tapi dijajah oleh Inggris Prancis. Kisah saya sudah beda gitu ya. Jadi apalagi bisa bedakan antara, dia nggak bisa bedakan antara mana negara yang memisahkan diri dengan negara yang tidak memisahkan diri, nggak bisa dibedakan, guys, ya kan. Jadi kasus Timor Leste dan Taiwan itu sama, tapi beda dengan kasusnya Palestina gitu kan. Jadi, kenapa Indonesia begitu getol mendukung kemerdekaan suatu daerah bernama Palestina? Kalau teman-teman membaca secara teliti dari berbagai sumber, seperti dari Kemenak, Universitas Islam Negeri, dan berbagai situs web Islami, teman-teman akan mendapatkan jawaban yang kompak. Jadi dulu ada negara namanya Palestina. Tapi dulu nggak ada negara namanya Timor Leste dan Taiwan, nggak ada, guys. Itu harus dipahami. Karena Taiwan dan Timor Leste adalah bagian dari Cina dan Indonesia. Palestina tidak menjadi bagian dari mana-mana, kecuali Kesultanan Ottoman, guys. Karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, kita lihat ya. Ini buktinya ya. Ini dari Kemenak. Kenapa Indonesia selalu membela Palestina? Ini penjelasan Kemenak. Kita lihat di sini. Di sini tertulis, Menak juga mengingatkan bahwa Palestina memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia, tepatnya 4 September 1944. Kita lihat di sini. Ini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya, di sini dikatakan, selain faktor teologis, Indonesia dengan Palestina juga memiliki historis yang sangat kuat. Setidaknya pada tanggal 6 September tahun 1944 menjadi momen yang penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu, Palestina secara de facto mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam catatan sejarah, bahwa Palestina merupakan bangsa terdepan yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi yang membutuhkan dukungan negara internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Guys, saya ngantuk guys. Saya harus tidur nih kan. Nanti kita akan buat mungkin part 2 besok nih kan. Jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita hari ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.